Selanjutnya ada persembahan Amisa Puja oleh muda-mudi Vihara Meta Serada Mojokerto. Untuk mengawali, kita awali dengan penyalaan lilin pancawarna yang nantinya setelah Amisa Puja akan dilanjutkan dengan penyalaan lilin pancawarna dan persembahan dupa. Silakan Pak Rudi. Untuk Amisa Puja. Sang Maha Tahu, Sang Penebus Triloka, penghapus satu ketidaktahuan. Berdasarkan wawasan aslimu yang dibacakan oleh
melanjutkan sembah bakti kepada yang patut disembah. Sang Guru yang bentuknya bagaikan seroja suci. Dengan persembahan bunga-bunga ini kepada Sang Buddha bersujud. Semoga dengan bakti ini tercapailah kebebasan, sama halnya bunga-bunga ini yang pasti akan lalu. Demikian juga tubuh jasmaniku yang sebenarnya juga menuju ke aku. Selanjutnya kita akan memasuki acara puja bakti. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, sebelum kita memasuki pada bacaan parita dan samadhiya bawana, kita lanjutkan lebih dahulu menyalakan lilin pancawarna dan mempersembahkan dupa. Untuk itu nantinya saya mohon dengan hormat yang pertama untuk menyalakan lilin pancawarna, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Hukofa, Bapak Dicenpe, Ibu Cualehun, Ibu Sutri, dan Ibu Kwapoti. Saya ulang, nantinya untuk lilin pancawarna saya mohon dengan hormat kepada Bapak Hukofa, Bapak Dicenpe, Ibu Cualehun, Ibu Sutri, dan Ibu Kwapoti untuk menyalakan masing-masing satu set lilin pancawarna. Setelah itu dilanjutkan dengan mempersembahkan dupa di ruang Mak Joget Chang Singpo, Bapak Tan Kwang Yung dan Bapak Ong Chi Hong. Lalu di dalam altar Buddha, di altar Buddha Bapak Tan Cheng Wan. Saya ulang untuk di altar Mak Joget Chang Singpo, mohon nanti berkenan Bapak Tan Kwang Yung dan Bapak Ong Chi Hong untuk mempersembahkan dupa. Kemudian kepada Bapak Tan Cheng Wan mohon nantinya berkenan untuk mempersembahkan 3 dupa bertangga di altar Buddha. Dengan iringan kata perdupaan, saya persilakan Bapak Rudi Pratama.
berbahagia. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengambil sikap nama kara guna membacakan nama kara kata untuk bersujud pada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Silakan Bapak Ibu bersila. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya mari kita membacakan Aradhana Tisarana dan Pancasila. Kita mohon tuntunan atau bimbingan Tisarana dan Pancasila kepada Yang Mulia Anggota Sangha dalam rangka merayakan Sanggadana di bulan Katina yang ke-2668 Buddhis Era atau tahun 2020. Anda bisa membaca di lembaran tuntunan Buddha Bhakti yang telah disediakan. Okasa, 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 aham bante tisaranena satling Pancasila dhammam yacami anukaham katwa silam dekame bande dutiyampi okasa aham bande tisaranena satling Pancasila dhammam yacami anukaham katwa silam dekame bande tatyampi okasa aham bante tisaranena satling Pancasila dhammam yacami anukaham katwa silam dekame bante Yang Maha Madami tanpa cita Namo Sahyang Adi Budaya Namo Sahyang Adi Budaya Namo Sahyang Adi Budaya Namo Sahyang Adi Budaya Namo Tassa
bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisaranang gamanang paripunang. Amanate. Panati pata veramani sikapadang samadhyami. Panati pata veramani sikapadang samadhyami. Adinadana veramani sikapadang samadhyami. Adinadana veramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara veramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara veramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhyami. Surameraya majapamadatana veramani sikapadang samadhyami. Surameraya majapamadatana veramani sikapadang samadhyami. Para umat Buddha, itulah tuntunan Pancasila Buddhis yang melatih diri dalam hidupnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, memfitnah, mengucapkan kata kotor dan omong kosong, dan tidak makan dan minum yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan,
akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin, dan akan mencapai nibbana. Patuhilah tuntunan Pancasila Buddhis ini dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Imani Pancasila padani, silena sudantin yanti, silena buka sampada, silena nikutin yanti, tasmasilang wisodaye. Ahante, sadu, sadu, sadu. Ibu Bapak dan Saudara yang berbahagia, selanjutnya kita akan bacakan Buddha Nusati, kemudian langsung dilanjutkan dengan Dhamma Nusati dan Sangha Nusati untuk merenungkan sifat luhur dari Buddha, kebenaran dari Dhamma, ajaran Buddha, dan kebajikan dari Sangha siswa Buddha. Iti piso bhagava arahat samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa gatma sarati satta dewa manusana buddho bhagawati swakato bhagawata dhammo santitiko akaliko ehipasiko opanayiko kacatang weditako vituhiti supatipanno bhagavato sawaka sanggo ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo nayapatipanno bhagavato sawaka sanggo samikipatipanno bhagavato sawaka sanggo yatidang cattari purisa yugani atta purisa bukala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjarikaniyo anutarang punyaketan lokasati. Selanjutnya kita bacakan Satya Kriya Kata untuk menyatakan kebenaran tentang Viratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Natine saranang lanang buddhane saranang warang etena satya wacena sotite Natu sapada natine saranang kana namo me saranang warang etena satya wacena sotite natu sapada natine saranang kana sangho me saranang warang etena satya wacena sotite natu sapada.
Ibu Bapak dan Saudara berbahagia, selanjutnya kita melaksanakan samadhi bawana meditasi. Untuk itu saya mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ibu Sangga untuk berkenan membimbing samadhi bawana meditasi. Bapak Ibu sekalian, telah kita bersama-sama memanjatkan data parita dan suta dalam rangka perayaan Sanggadana Kekatina Puja 2568 Buddhis era di tahun 2024. Marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Buddha yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat memberi dana kepada sangga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Buddha. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Gemar berdana atau memiliki kebajikan atau menjalankan sila atau pandai menahan, mengendalikan diri. Satu tumpukan jasa telah ditimbun dengan baik bagi seorang wanita atau pria dalam setia-setia atau sangga, dalam perorangan atau dalam tamu-tamu, dalam seorang ibu, dalam seorang ayah, bahkan dalam seorang saudara tua. Inilah sebuah harta yang disimpan paling sempurna, tidak mungkin hilang di antara yang ditinggalkan. Jika harus meninggal, ia membawanya. Tiada seorang lain pun dapat mengambilnya. Perampok-perampok tidak dapat merampasnya. Maka lakukanlah perbuatan berjasa. Inilah harta yang berlipat ganda. Inilah harta yang memuat kejayaan manusia. Setiap kebahagiaan surga, bahkan kesempurnaan nirwana, semuanya dipulih karena buah-buah jasa. Sakti Santa Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Baik Bapak dan Saudara, kita akan melaksanakan atau mendengarkan dhamma, melaksanakan dhamma sawana. Terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sangga dana, untuk mengawali atau membuka permohonan dhamma di sana kepada Yang Mulia Anggota Sangga, kita akan bacakan aradhana dhamma di sana. Brahma Sampati, penguasa dunia, merangkapkan kedua tangannya dan memohon hormat satu.
Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Ya, Romo Pandita, serta Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma, serta para pengurus Wihara Cesarada dan Kelenteng, yang dimana pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka merayakan Hari Katina. Tentunya Hari Katina ini tidak jauh beda dengan hari-hari Katina yang sudah dilaksanakan pada sebelum-sebelumnya, bahkan di wihara-wihara. Dan tentunya semuanya ini kita laksanakan berdasarkan faktor keyakinan dan juga pengertian yang benar. Kenapa saya katakan faktor keyakinan dan pengertian yang benar? Karena pada umumnya kita para umat Buddha selalu mengira bahwa Katina itu adalah hari panennya para bhikkhu sangga, ya, panen gitu. Jadi mereka mendapatkan dana terus nanti dibagi-bagikan ke sesama anggota sangga, ya. Namun sebenarnya itu enggak demikian. Memang anggota sangha ataupun kehidupan sangha itu ditopang oleh umat itu sendiri, yaitu umat Buddha. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, tentunya kalau Katina itu sebenarnya ada faktor-faktor tertentu yang harus kita pahami. Katina itu sebenarnya berasal dari nama satu bulan, yaitu di bulan Katika. Ya, bulan Katika yaitu bulan yang ada di India, yang dimana pada peristiwa itu adalah dimana para bhikkhu mendapatkan satu seperangkat jubah yang diberikan oleh seorang dermawan Anantapindika pada masa itu, ya, yang dimana Anantapindika ini memohon kepada Sang Bagawa. Ya, ini ada sejarahnya, ya, memohon kepada Sang Bagawa untuk para bhikkhu itu diberi seperangkat jubah. Nah, Sang Bagawa pun menerima, tapi bukan atas nama pribadi, tapi beliau menerimanya atas nama sangga, karena Katina ini adalah untuk sangga. Nah dari peristiwa itulah akhirnya Katina ini terus berlanjut, ya, dari masa ke masa. Dan adapun kalau kita melihat Katina, ada syarat-syaratnya, ya Bapak Ibu, ya. Sebenarnya kalau kita mau mengoreksi tentang Katina tersebut, suatu Katina bisa terselenggara, bisa terlaksana dengan baik, itu sebenarnya juga ada syarat-syaratnya. Syaratnya sebenarnya sih ya terlalu berat sih, ya. Syarat-syarat dari dia bisa dikatakan Katina itu yaitu dimana sebelum Katina para bhikkhu itu memasuki masa wasa. Nah, masa wasa ini dimana para bhikkhu itu berdiam diri, entah itu di wihara, entah itu di citya. Jadi sebelum Katina itu terlaksana, ya, di wihara-wihara ataupun di citya-citya itu di mana saja itu ada bhikkhu yang berwasa. Nah, wasa itu apa? Masa hujan, masa wasa, masa hujan. Jadi mana para bhikkhu itu berdiam diri. Jadi tidak melakukan aktivitas kemana-mana, berdiam diri. Cuma kalau kita lihat dari segi hal cuaca, kondisi iklim di Indonesia memang sangat bertolak belakang dengan yang ada di India. Ya, karena kalau kita katakan masa wasa itu adalah masa hujan, yang dimana juga merupakan kiblat umat Buddha, agama Buddha di India, yaitu masa hujan. Memang pada masa itu di India terjadi hujan. Cuma kita kalau di Indonesia ini malah berbalik, ya, berbalik. Kenapa saya katakan berbalik? Di Indonesia masa-masa para bhikkhu itu malah memasuki masa kemarau, bukan hujan, masa kemarau. Nah, setelah 3 bulan berlalu masuk masa Katina, baru semua pada hujan. Nyata enggak? Enggak? Nah, terjadi kan? Sampai kita pada 3 bulan kemarin kan kepanasan, saking panasnya cuaca itu, sampai
orang apa yang jualan es itu sampai laku keras itu. Nah sekarang setelah memasuki masa Katina ini malah hujan ya, tapi ya tidak apa-apa lah. Bagi saya itu kalau udah hujan itu memang segar ya, sejuk, karena memang apalagi di daerah kita, apalagi di Trawulan itu bukan main panasnya ya. Nah setelah itu makanya kalau setelah masa puasa itu selesai selama 3 bulan ya, para biku itu melakukan pawarana. Nah pawarana itu yaitu menutup masa puasa dengan apa ya, saling minta maaf ya, bermaaf-maafan ya. Jadi di mana para biku selama 3 bulan itu mungkin pernah menyinggung perasaan satu sama lain, mungkin omongan atau perilakunya yang menyinggung teman sesama penghidupan. Nah itu para biku nanti akan menutup dengan pawarana. Setelah itu dimulailah memasuki masa Katina sebenarnya. Nah Katina itu sebenarnya sejarahnya juga ada, yaitu berupa pemberian kebutuhan sangga, yaitu ada 4, yaitu jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Nah 4 ini merupakan sebenarnya kebutuhan pokok para biku, yang dimana kesemua itu datang dari umat. Tapi yang pertama sekali kalau masalah jubah, sebenarnya pada masa dahulu kala jubah itu diambil dari penutup, bukan pembungkus ya, penutup mayat jenazah. Kalau pembungkus jenazah itu udah bau ya, hanya untuk penutupnya saja pada masa-masa itu, yang dimana kain itu nanti dijahit ya, dijahit dengan kotak garis kotak yang mirip dengan petakan sawah di Magadha ya, tempat India sana. Jadi jubah para biku itu kotak-kotak kayak kotak sawah itu. Nah maksudnya kenapa kok berarti kok dibuat pola sawah, kenapa enggak model lain, ada gambar-gambarnya, gambar Buddha, Bodhisattva, atau mungkin ada gambar Mickey Mouse atau Donald bebek gitu, bagaimana segala macam, kenapa enggak gitu berarti ya? Karena di model seperti yang kotak-kotak sawah itu adalah dimana para biku itu adalah tempat untuk kita menabur kebajikan ya, ada sangkut pautnya dalam hal perayaan Katina ini. Jadi para sangga, para biku itu tempat kita menabur kebajikan. Jadilah intinya di situ jubah tersebut terbentuk. Nah, dan juga pada masa itu jubah-jubah para biku itu tidak sebagus seperti sekarang ya. Kalau zaman-zaman dulu itu masih direndam pakai pewarna dari bahan-bahan dari kulit pohon, sehingga bisa menghasilkan warna kuning. Itu tiap berapa bulan sekali itu dicelup, jubah celup namanya. Nah tapi sekarang kan sudah nggak sesusah itu ya, sudah nggak susah seperti itu. Jadi sekarang juga pun sudah bisa dibeli bahkan secara online, bahkan bisa dipesan. Nah dari situlah akhirnya jubah itu akhirnya menjadi suatu kebutuhan pokok pakaian para biku ya. Jadi kalau kita melihat pakaian para biku ini sebenarnya ya sangat berbeda dengan umat utama ya. Kita nggak bisa berganti-ganti seperti bapak ibu yang dari sini kan mungkin seminggu, sebulan sekali atau 2 bulan bisa cari pakaian baru, beli di mana itu semua segala macam. Tapi kalau kita kan nggak bisa seperti itu. Kalau pakai pakaian pun harus seragam sama, nggak bisa kita beda-beda. Dan itu pun kalau mau pakai ada kaos, punya umat ya. Ini sedikit masukan buat umatnya. Kalau nanti umat, oh berarti saya mau ngasih berarti kaos, boleh, tapi jangan ada gambar-gambar ya. Nanti ada gambar apa tuh One Piece, Naruto gitu ya jangan ya polos ya, polos kayak kuning ya kuning, coklat ya coklat, polos bisa. Jadi nggak melulu harus jubah. Kalau bantunya memang pakai kaos gitu bisa dibelikan warna kuning, cari yang kuning lah ya, kuning kunyit gitu. Nah seperti disesuaikan dengan warna. Nah lanjut lagi dalam yang kita tadi membahas Katina ini adalah di mana 4 kebutuhan ini didapatkan dari umat sendiri. Nah, dari sinilah bermula sebenarnya permintaan Katina itulah berasal dari umat. Jadi bukan dari sangga dan juga bukan dari sang Buddha sendiri, ya, tapi dari umat. Nah, sekarang kalau kita membahas dari segi sejarah, dari segi hal
perjalanannya, dan sampai hari ini kita melaksanakannya. Apa sih manfaatnya bagi kita sebagai umat Buddha? Tentu manfaatnya bagus. Di satu sisi kita melaksanakan kebaikan atau melatih paramita kebajikan, yaitu dengan kita berdana. Nah, berdana ini tidak serta-merta hanya sekedar kita berdana ya, karena orang berpikir, wah katina lagi, jubah lagi, padahal jubah di wihara itu banyak numpuk, obat-obatan sampai numpuk, sampai bisa bantinya bisa buka apotik ya. Tapi kan memang bagaimana lagi, memang itulah 4 kebutuhan pokok para biku. Nggak mungkin kita menambahkan 5 kebutuhan pokok. 5 kebutuhan pokok apa Bante? Ya sepeda motor, mobil, ya kan, nggak begitu ya, intinya yang 4 kebutuhan pokok itu. Nah, jadi kita tidak ada menambahkan yang lain. Loh, tapi Bantenya sekarang pegang HP, Bante ada sekarang Bantenya punya mobil. Nah, itu kan lain lagi. Itu kan kadang-kadang Bantenya butuh kendaraan, kadang datang dibantu dari umat juga. Nah, jadi nggak sepenuhnya bahwa Bantenya punya uang banyak, padahal sangha dana sangha yang diberikan pada hari ini itu untuk satu, agar roda organisasi terutama di setiap wilayah, terutama di wilayah Jawa Timur ini dapat terbantukan. Dalam arti apa ya, wihara-wihara mungkin yang jauh-jauh, yang di pelosok-pelosok, yang membutuhkan perbaikan, bisa kadang-kadang bisa mengajukan kepada sangha untuk meminta bantuan. Salah satunya itu. Nah, dengan demikian juga manfaatnya dana tersebut adalah bagian dari 10 dasa paramita. Tentunya kita umat Buddha tahunya sila samadhi panya, tapi sebenarnya di Mahayana lebih luas lagi. Ada namanya dana. Dana itu sangat luas ya Bapak Ibu ya, sangat luas. Tidak serta merta wah dana itu mesti uang, tapi juga berupa apa ya, kita bisa membantu dengan tenaga, kemampuan kita. Dan kadang kita berharap bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini, berdana di hari Katina ini, akan berbuah seperti apa yang kita berikan. Ya, semua berharap bahwa apa yang diberikan pada hari ini bisa berbuah dengan seperti apa yang kita berikan. Menanam, itulah yang kita tuai. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ya, semuanya mengharapkan rezeki. Ya, rezeki, semua mengharap rezeki. Tapi rezeki itu nggak mesti melulu uang sebenarnya. Ya, konteksnya sebenarnya luas. Rezeki itu nggak mesti selalu materi atau harta. Rezeki itu juga bisa apa? Ya, kesehatan, ya, terhindar dari musibah, ya, bencana. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang, dan pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Katina. Rezeki itu luas, jadi nggak melulu selalu uang, harta itu nggak begitu terus. Konteksnya luas. Jadi nggak melulu harus harta, katakan seperti itu. Nah, selain daripada kita berdana di hari Katina ini juga adalah dari niat Bapak Ibu juga. Bukan serta-merta kita diundang untuk perayaan Katina bersama-sama meramaikan. Tapi dimulai dari diri kita juga. Dari niat kita ini apa? Kita untuk berdana itu untuk apa? Harus tahu juga. Jangan asal ngasih, wah nggak ngundeng, asal ikut-ikutan ya hasilnya juga nggak bagus. Tapi kita harus tahu tujuan kita berdana di hari Katina itu tujuan apa? Selain daripada untuk kebaikan diri kita juga, yaitu juga kita untuk membantu semua makhluk, ya, terutama juga apa? Anggota sangha, dan juga untuk semua umat Buddha. Dari niat lebih dahulu. Kalau kita berdana di hari Katina, ya nggak usah di hari Katina lah, atau mungkin kita berdana di hari-hari yang lain ataupun di momen-momen yang lain. Kalau dari hati kita masih ngurundel, masih belum bisa melepaskan, atau mungkin kita belum menerima, ya juga hasilnya nggak baik. Kan ada juga kadang-kadang kita tuh kalau mau ngasih sesuatu kan lihat sebelahnya dulu, kiri kanannya, dia ngasih berapa, apa yang dikasih. Kenapa? Kita kalau ingin melihat bahwa kita tuh ingin, oh ini loh. Ada juga yang hanya sekedar memberi saja, itu pun difoto. Karena ada terjadi kadang-kadang gitu. Alasan saya tanya gitu, kenapa harus difoto-foto? Waduh, berarti buat laporan. Iya, betul buat laporan. Tapi apakah harus segitunya? Harus sampai di video ini gitu kan sebenarnya kurang bagus sama tangan.
walaupun hanya sebatas laporan, tapi itu kurang bagus nilainya, harus difoto, divideokan, kurang bagus hasilnya. Karena kita berbuat kebaikan harus lihat dulu ada yang foto. Akhirnya kalau nggak difoto, masih mau nggak kita berdana atau membantu? Belum tentu, saya mengatakan. Dan juga jangan menunggu berbuat kebaikan kalau sudah kaya. Kan ada juga tuh, ayo kita ke wihara, ya kumte lah sedikit lah, kumte ke Kota Danau. Aduh, saya belum sempat deh, saya lagi sibuk. Oh, saya nanti kalau sudah sukses baru berdana. Jangan menunggu seperti itu. Belum tentu nanti kalau kita sudah berhasil, kita mau kumte. Belum tentu nanti kalau kita sudah berhasil, kita masih hidup. Hidup itu, karena kita keadaan itu nggak ada yang bisa memastikan loh. Kadang-kadang ada orang itu menunggu nanti kalau sudah berhasil, giliran berhasil udah nggak mau. Wah, apain saya berdana gini? Oh, saya ini hasil usaha saya. Ada lagi sudah berhasil dan mencapai segala-galanya, akhirnya apa? Hidupnya nggak panjang. Itu terjadi dalam kehidupan ini, dan tanpa kita sadari kita melewati hal-hal seperti itu. Ya, jadi makanya kenapa saya mengatakan hidup ini adalah bisa diibaratkan adalah hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai ini semuanya ada dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, itu juga suatu saat akan kembali ke kita. Itu roda kehidupan pun berputar. Nah, dengan demikian juga apa yang kita lakukan nanti akan kembali ke kita lagi. Ya, jadi nggak usah takut dalam arti kita ingin kumte ataupun mau berbuat kebaikan ataupun mau berdana sedikit. Walaupun memang tidak bisa memberikan dana, mungkin bisa juga memberikan makanan, karena itu juga kebutuhan pokok para biku. Bante, saya ingin berdana kue, makanan ini, itu juga kan dana juga. Nah, oh Bante, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa nganter pulang Bante pakai kendaraan saya bantu Bante untuk nganter pulang ke wihara. Itu juga berdana. Ya, jadi kategori dana itu nggak melulu materi ya, luas sekali. Semua dari apa? Tergantung dari keikhlasan hati kita sendiri. Ya, makanya Sang Buddha selalu menekankan kepada para umat itu, ya, terutama sekali sila, samadhi dan panya itu. Ada lagi 10 paramita, dasar paramita itu apa? Dana. Ya, dana itu merupakan dariya. Ya, dana itu juga sebenarnya bukan cuma sekedar kewajiban. Dana itu juga merupakan latihan. Ya, dalam dasar paramita 10 latihan. Tidak semata hanya sekedar sila, samadhi dan panya, tapi ada dasar paramita. Ya, itulah ya yang Bante berikan pencerahan pada hari ini ya. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan tentang Katina ini ya, dan semoga bisa tetap menumbuhkan keyakinan kepada Sang Tiratana ya. Semoga saja apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini bisa membawa berkah kebahagiaan bagi diri kita dan semua makhluk. Akhir kata, Namo Sang Buddhaya, Namo Buddhaya. Terima kasih. Di sini kemudian melakukan penyerahan Sang Buddha. Usai sudah satu masa-masa, saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan sama di hari suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada Sang siswa yang mulia penuh.
untuk perdana di hari suci Katina. Usai sudah satu masa-masa, saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan sangka di hari suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada sang siswa yang mulia, panutan hidup di dunia. Sudah satu masa di masa musim penghujan, marilah kita untuk berdana di hari suci Katina. Usai sudah satu masa-masa, kini saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan sangha di hari suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada sang siswa yang mulia, panutan hidup di dunia.
masa musim penghujan, marilah kita berdana di hari suci Katina. Usai sudah satu masa-masa, saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan sang di hari suci Katina. Dilanjutkan oleh pembacaan al-Fatihah oleh Buku Sangha.
Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Mi Tỳ Lê Na Lê Chính Chí Tê Lê Sa Ni Na Bồ Ye Mô Na Sa Bồ Hồ Si Sa Bồ Hồ Mô Hồ Si Tô Ye Sa Bồ Hồ Si Tô Yu Ni Sa Phun Na Ye Sa Bồ Hồ Na Lê Chính Chí Sa Bồ Hồ Mô Sa Bồ Hồ Xin Lê Sân Ố Mô Chô Ye Sa Bồ Hồ Sa Bồ Mô Hồ Hồ Si Tô Sa Bồ Hồ Sư Si Lê Hồ Si Tô Ye Sa Bồ Hồ Bồ Tô Mô Sư Si Tô Ye Sa Bồ Na Lê Chính Chí Phun Cha La Ye Sa Bồ Hồ 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 Li Sân Chế La Ye Sa Bồ Hồ Nam Mô Hồ La Thanh Na A Ye Nam Mô Li Ye Bồ Lô Chê Thi Sô Bồ La Ye Sa Bồ Ám Sư Thiên Tô Man Tô Lai Phan Tô Yi Sa Bồ Sadhu. Menerima anggota atau Masjidan Air Karina, saya akan bacakan kata untuk melakukan pelimpahan jasa. Semoga dengan perbuatan baik yang kita telah lakukan, semua makhluk senantiasa dalam kondisi yang berbahagia. Untuk kata pada nomor 4, Irang Ragandu, kita bacakan Katina Puja tahun 2024. Yang lain sesuai dengan yang tertera di lembaran Puja Bakti. Mari Bapak dan Saudara kita bacakan Eta Wana. Eta Wana Ca'amehi Sambatan Punya Sambadan Sare Bhava
cirang rakantu Reitete hoksanyong akasat maja punata dewana kemahitika Udang tangan umurik wajirang rakantu Mamparati sadu sadu sadu. Bapak dan Saudara yang berbahagia, selanjutnya mari kita kembali mengambil sikap nama